Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pelajaran virtual kali ini, sebelumnya saya ingin mengenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Renanda. Di sini saya sebagai guru virtual kalian untuk mengajarkan tentang materi teks debat. Pada minggu kemarin kalian sudah belajar tentang teks debat ya, diajarkan oleh Pak Ilham, dan hari ini kita akan belajar kembali tentang debat. Lebih tepatnya struktur dan kaidah kebahasaan teks debat. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Tentunya berdoa dari rumah kalian masing-masing ya. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai pelajaran ya teman-teman, maaf saya agak grogi. Silahkan untuk mengetik nama kalian di kolom komentar. Ketik absen juga dan juga NIM. Pengertian debat kalian sudah pelajari oleh Pak Ilham kemarin. Dan sekarang kita akan membahas tentang struktur teks debat. Yang pertama itu ada pengenalan masalah. Pengenalan masalah atau isu yang baik untuk bahan debat adalah yang menyangkut kepentingan banyak pihak, menjadi pembicaraan masyarakat luas, di samping mengundang pendapat yang pro dan yang kontra. Baik, untuk yang pertama itu adalah pengenalan masalah atau pengenalan isu. Pengenalan masalah ini sangat penting teman-teman, karena sebelum kita mulai debat tentunya kita memberikan pendapat kita masing-masing, baik itu antara pro dan kontra, seperti itu. Yang kedua yaitu rangkaian argumentasi. Setelah kita mengemukakan tentang tentang pengenalan masalah, selanjutnya yaitu argumentasi. Tentunya untuk rangkaian argumentasi ini ada yang pro dan kontra. Argumentasi pro menyampaikan dukungan terhadap keberadaan sesuatu, tentang misalnya tentang peran positif dari internet bagi masyarakat dengan didukung oleh sejumlah alasan dan fakta-fakta yang menguatkan. Yang kedua yaitu argumentasi kontra, menyampaikan penentangan terhadap keberadaan sesuatu, misalnya berupa pendapat tentang dampak-dampak negatif dari internet dengan diperkuat oleh sejumlah alasan dan fakta-fakta. Yang ketiga yaitu penegasan ulang. Penegasan ulang berupa pernyataan-pernyataan yang menegaskan kembali pendapat pro dan pendapat kontra. Bagian ini mirip kesimpulan teman-teman, atau rangkuman, karena pendapat penting dari kedua belah pihak ini ditegaskan kembali secara ringkas. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan debat. Yang pertama, penggunaan kata kerja mental. Sebagai teks yang bersifat argumentatif, teks debat banyak menggunakan kalimat-kalimat opini. Contohnya itu seperti kata mengetahui, mengerti, memahami, mengira, menduga, menginginkan, atau setuju. Contohnya itu seperti ini teman-teman. Anda mengetahui Jepang dan Korea adalah negara yang kuat. Yang kedua yaitu, jadi akan lebih mudah untuk memahami satu sama lain. Yang ketiga, mereka percaya bahwa mereka dapat menembus pasar internasional dengan menggunakan kemampuan penghasilan alami. Seperti itu. Yang kedua yaitu penggunaan kata ganti orang. Teks debat termasuk ke dalam jenis teks yang melibatkan dua pihak yang berinteraksi secara langsung. Oleh karena itu, teks tersebut banyak menggunakan kata ganti orang pertama dan orang kedua. Contohnya yaitu pada kata kami, saya, Anda, saudara, dan kita. Yang pertama itu, contohnya ini teman-teman. Saya sangat tidak setuju dengan pendapat Anda. Bahasa Inggris sebagai bahasa atau alat komunikasi yang penting di Indonesia. Yang kedua yaitu, saya tetap tidak setuju jika bahasa Inggris menjadi alat yang penting di era globalisasi. Yang ketiga, Anda mengatakan negara termaju menggunakan bahasa Inggris dalam berbicara. Yang ketiga yaitu penggunaan konjungsi. Dalam mempertahankan argumen-argumennya, pihak saya atau Anda sering menggunakan sejumlah alasan ataupun pernyataan-pernyataan yang menyatakan hubungan kausalitas yang bersifat meyakinkan atau menyimpulkan. Contoh katanya yaitu sebab, akibat, dengan, demikian, dan jadi. Contohnya seperti ini teman-teman. Namun tidak sedikit
yang beranggapan bahwa penggunaan internet memberikan kerugian dan dampak negatif bagi banyak pihak. Yang kedua, jadi hal tersebut membuktikan bahwa bahasa Inggris tidak penting. Yang ketiga, mereka percaya bahwa mereka dapat menembus pasar internasional dengan menggunakan kemampuan penghasilan alami. Yang keempat, mereka percaya bahwa kesuksesan bukan dari bahasa Inggris. Yang terakhir yakni penggunaan kalimat definisi. Teks debat juga seringkali menjelaskan suatu konsep, terutama pada bagian-bagian awal. Contoh katanya yaitu adalah merupakan yaitu. Semisal seperti ini teman-teman. Globalisasi adalah suatu kondisi yang tidak ada jarak antara satu negara dengan negara lainnya. Yang kedua, mohon maaf teman-teman, kita adalah bagian dari dunia. Yang ketiga, Anda mengetahui Jepang dan Korea adalah negara yang kuat. Seperti itu. Jadi untuk teman-teman, mohon maaf, saya tidak bisa mengedit teman-teman. Jadi untuk media berupa PowerPoint saya sudah cantumkan di deskripsi teman-teman. Dan untuk tugas saya sudah menyediakannya, bukan menyediakan sih, tapi sudah lebih seperti ini teman-teman. Untuk tugasnya yaitu kalian mencatat tentang argumen pro dan kontra. Bukan dicatat sih, tapi bukan dicatat semua, tapi kesimpulannya seperti itu teman-teman. Jadi untuk materi struktur debat dan kaidah kebahasan debat seperti itu, saya mohon izin undur diri. Sampai jumpa pada minggu-minggu selanjutnya. Saya Muhammad Akbar undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.